Ya, terima kasih saudara karena Anda masih bersama kami di Obrolan Pagi. Dan seperti yang sudah kami sampaikan sebelumnya, bahwa sekarang saatnya kami akan mengajak Anda dalam sebuah perbincangan mengenai asesmen dan tim asesmen terpadu pada rehabilitasi narkotika. Dan bersama kami di sini sudah hadir Dr. Iswandari selaku Kepala Bidang Rehabilitasi BNNP DIY. Selamat pagi, Selamat dokter. pagi, dokter. Selamat pagi. Apa kabar? Alhamdulillah, Alhamdulillah sehat. Dan Anda juga bisa bergabung bersama kami untuk bisa mengikuti perbincangan ini dengan menghubungi ke 0274 4477 666. Nah, kita membicarakan tentang asesmennya dulu nih, Dok ya. Sebenarnya kalau asesmen itu seperti apa sih prosesnya? Mungkin banyak masyarakat yang masih belum familiar nih dengan proses asesmennya itu sendiri. Jadi untuk mengawali rehabilitasi, jadi nanti yang namanya asesmen itu sebetulnya ada dua macam. Yang satunya untuk yang voluntary itu yang datang sendiri ke IPWL, Institusi Penerima Wajib Lapor. Dan yang kedua adalah yang hasil tangkapan, itu rahasia. Itu namanya nanti tim asesmen terpadu, itu yang berkaitan dengan peradilan. Kita bicarakan dulu yang asesmen sukarela tadi, voluntary. Jadi pertama kali yang bersangkutan penyalahguna maupun pecandu diharapkan memang datang sendiri ke IPWL ya, Institusi Penerima Wajib Lapor. Ya, kebetulan BNNP ini juga baru saja hari Kamis kemarin meresmikan klinik Seger Waras namanya, betul. Itu nantinya akan menjadi IPWL, tapi IPWL-nya BNN, bukan IPWL dari Kementerian Kesehatan. Yang kemarin itu sudah ada IPWL, namun itu dari Kementerian Kesehatan, ya. Seperti di Rumah Sakit Jiwa Gracia, kemudian di Puskesmas Gedung Tengen, itu IPWL yang dari Kementerian Kesehatan. Nantinya karena ternyata kita sudah darurat narkoba, jadi 100.000 pecandu maupun penyalahguna ini wajib direhabilitasi, bukan lagi dipenjarakan. Ini program kita saat ini adalah penyalahguna lebih baik direhabilitasi daripada di penjara. Maka dari itu untuk semua saja yang mempunyai saudara-saudara yang sudah terlanjur ya, karena ini kebanyakan memang sudah terlanjur, makanya jadi darurat narkoba. Ini nanti supaya datang ke IPWL secara voluntary, jadi sukarela. Karena kalau tidak sedini mungkin direhabilitasi akan jatuh ke dual diagnosis atau sakit jiwa ya. Karena untuk narkoba sendiri ini yang diserang adalah otak. Jadi sebetulnya penyalahguna narkoba ini akhirnya nanti jatuh ke seperti penyakit-penyakit kronis yang lain seperti DM, seperti asma. Jadi harus arah yang lain juga. Iya, jadi harus segera terapi sedini mungkin sebelum terjadi dual diagnosis. Kalau sudah dual diagnosis menjadi jatuh ke sakit jiwa karena yang dirusak itu kan otak. Beda dengan penyakit-penyakit yang lain seperti diabetes mellitus kan pankreasnya ya. Kalau asma itu kan paru-parunya ya. Kalau ini otak masalahnya. Ini maka dari itu segera saja kalau memang sudah terlanjur, memang ini sudah diikrarkan bahwa Indonesia ini darurat narkoba, nggak usah tidak ada lagi pencitraan lagi, gitu ya. Sudah tidak lagi pencitraan, maka dari itu diharapkan untuk datang voluntary supaya nanti akan ditangani untuk rehabilitasinya. Jadi untuk assessment sendiri ini nanti apabila klien itu datang ke IPWL, kemudian nanti kita periksa ya, kita periksa urinnya, jelas memang positif, nanti akan kita assessment. Kita assessment itu nanti assessment ini sebetulnya kan untuk suatu proses mendapatkan informasi menyeluruh ya pada individu dengan gangguan penggunaan zat narkotika, baik pada saat awal masuk rehabilitasi, program rehabilitasi, kemudian selama menjalani rehabilitasi, kemudian selesai program juga harus ada assessment. Pasca. Iya, jadi assessment itu tidak hanya di awal saja, tapi bisa selama menjalani juga kita assessment lagi perkembangannya sampai di mana, kemudian setelah pasca itu juga kita assessment. Tujuannya apa sih Bu untuk diadakannya assessment ini? Jadi untuk tujuannya yaitu menginisiasi komunikasi dan interaksi terapeutik, kemudian juga mendapat gambaran klien secara lebih menyeluruh dan akurat,
kemudian meningkatkan kesadaran tentang besar dan dalamnya masalah yang dihadapi oleh klien terkait penggunaan narkotika. Kemudian menegakkan diagnosis. Disinilah nanti setiap individu yang di assessment itu berbeda. Kita perencanaan terapinya dalam rehabilitasi berbeda-beda. Jadi tidak bisa klasikal, itu Karena tidak bisa. tingkat Beda-beda. ketergantungannya juga Ya, berbeda. beda-beda. Dan mungkin juga ada penyakit-penyakit yang menyertai. Karena selama ini untuk penyalahguna narkotika maupun pecandu itu sudah banyak yang sudah disertai dengan penyakit-penyakit yang lain seperti HIV/AIDS, kemudian TB-nya itu TBC ya, TB-nya itu sudah MDR itu yang sudah resisten, jadi multi drug resisten. Itu menularnya juga menularkan airborne disease ya, jadi menularkan lewat udara. Itu juga MDR, itu repotnya. Padahal obatnya itu kan ini juga harus dipikirkan. Jadi kita dalam menangani rehabilitasi narkotika itu tidak hanya narkotikanya saja, namun ini nanti makanya harus kita assessment supaya bisa menegakkan diagnosisnya. Misalkan dia untuk ketergantungannya tarafnya seberapa, kemudian mungkin penyakit-penyakit penyertanya itu apa saja, itu nanti bisa ada di dalam rekam medik. Kemudian memberikan umpan balik, memotivasi perubahan perilaku. Jadi ini memotivasi, makanya kan ada assessment yang di pertengahan itu ya, misalkan ternyata waktu pertama kali dia semangat sekali ya ingin ikut rehabilitasi, kemudian karena ini kan lama ya rehabilitasi ini, untuk target program saat ini rehabilitasi itu selama 3 bulan itu sebetulnya ya. Kemudian nanti paskanya 1 bulan. Sebelum dilanjutkan ada telepon yang sudah masuk ingin bergabung bersama kami. Kita Halo, selamat pagi, obrolan pagi. Halo, Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, dengan Bapak siapa di mana? Anto dari Bantul. Bapak Anto di Bantul, silakan. Saya ingin bertanya, apakah BNN juga mengadakan program pelatihan di kampus-kampus terkait dengan program pencegahan penyalahgunaan narkoba? Jikalau ada, itu programnya seperti apa dan berupa apa? Itu saja pertanyaannya, Mas. Terima kasih sudah menghubungi obrolan pagi ya. Di pelatihan di kampus-kampus ini juga apakah ada atau seperti apa? Karena biasanya kalau pecandu narkoba kan rata-rata rawan-rawannya usia-usia mahasiswa ya. Jadi kebetulan di tempat kami ini di RPTV kami kan ada siaran topik-topiknya berbeda-beda. Itu nanti mungkin bisa disampaikan kepada bidang yang ini sekarang ini sebetulnya mengadakan siaran seperti ini adalah bidang pencegahan dan pemberdayaan masyarakat. Kalau kebetulan saya topiknya memang diberikan ke saya itu adalah bidang rehabilitasi. Jadi di bidang pencegahan dan pemberdayaan masyarakat kami setiap hari sampai dibagi rata, Jadi sampai staf-staf saya pun ikut membantu di pencegahan dan pemberdayaan masyarakat. Kami sudah terlalu banyak sekali dan kami juga bekerja sama dengan forum. Ada di Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta itu sudah ada surat keputusan dari Gubernur DIY ya. Yang ketuanya adalah Bapak Kepala Kesbanglinmas. Sedangkan dari BNNP itu sebagai pengarahnya. Di situ ada bidang-bidang seperti pencegahan, pemberdayaan masyarakat ada. Jadi kami bekerja sama juga dengan Diknas ya, jadi dengan Diknas, kemudian sudah banyak sekali, jadi tidak usah ditanyakan ya, jadi itu sudah banyak sekali program itu, tapi bukan pertanyaan untuk saat ini. Baik, dan untuk lebih lanjut mungkin bisa langsung ke kantor BNNP ya, aja boleh ya. Karena nanti kalau misalnya memang ada masyarakat yang ingin membantu untuk proses pencegahan atau apapun kegiatan dari BNNP sangat terbuka sekali. Sangat terbuka sekali kami, karena banyak juga kami menerima magang-magang itu, malah banyak dari Universitas 11 Maret, kemudian dari UIN, kemudian dari UGM, pada magang, jadi membantu, tidak hanya menerima tapi juga ikut berperan serta. Kami menerima dengan sangat terbuka sekali, sangat terbuka sekali. Ya. Baik, kembali lagi ke assessment dan tim assessment terpadu pada rehabilitasi narkotika nih. Kalau tadi dikatakan ada 2 jenis yang melaporkan secara voluntary atau sukarela dan ada yang hasil tangkapan. Nah, kalau sekarang ini kan karena kita darurat narkoba dan juga tadi dampaknya sangat ini bahaya banget gitu ya. Nah, ini untuk voluntary atau secara sukarela ini sebenarnya prosedurnya seperti apa sih Bu untuk seseorang, mungkin keluarganya atau tahu temannya, tetangganya yang terkena narkoba untuk melaporkannya, ini prosesnya seperti apa? Ya, jadi nanti datang saja ke IPWL, jadi terutama IPWL yang bekerja sama dengan Badan Narkotika di Jogja Nasional Provinsi.
Jadi yang di Jogja itu sebetulnya di seluruh rumah sakit umum daerah kabupaten. Kalau kota itu sudah IPWL-nya Kementerian Kesehatan, tapi kita dengan rumah sakit umum daerah Panembahan Senopati Bantul itu ya. Kemudian RSUD Sleman itu yang di Morangan itu, kemudian RSUD Prambanan yang ada di Prambanan, kemudian Sleman punya 2 ya, RSUD, kemudian di Gunung Kidul itu RSUD Gunung Kidul, kemudian dan RSUD Wates. Kemudian untuk puskesmasnya itu Depok 3. Kemudian ada lagi ini karena kota ini kemarin Tegarrejo ternyata kan mau dipindahkan entah kemana, nanti saya mohon dari Kepala Dinas Kesehatan Kota untuk menentukan nanti di puskesmas mana, karena ternyata di kota ini banyak peminatnya yang nanti akan bekerja sama dengan BNNP. Tapi yang sudah ada IPWL dengan Kementerian Kesehatan itu sudah ada sebetulnya di Gedung Tengen, Umbul Harjo 1 itu sudah ada banyak sekali. Nanti kalau mau melihat data detailnya ada juga nanti di petanya ada di tempat kami. Oke, kalau tadi disampaikan salah satu tujuannya assessment ini adalah bisa dan sebelum proses rehabilitasinya dimulai ini bisa mengetahui bisa rencana terapi yang bisa dilakukan itu seperti apa saja ya Bu Dokter ya. Bagaimana sih cara tim untuk tahu bahwa ini terapi yang akan dilakukan terhadap si pecandu ini adalah seperti ini, itu mereka harus mengisi apa gitu? Jadi nantinya asesmen penggunaan zat narkotika itu menggunakan ada formulir, jadi formulir wajib lapor di situ, diantaranya ada data demografis, kemudian status medik. Jadi memang pertama kali harus bertemu dengan medis. Ya, karena pemeriksaan medis dulu. Karena asesmen medis bukan pemeriksaan. Asesmen itu nanti ada 2, asesmen medis dan asesmen sosial. Jadi ini nanti data demografis, status medik, kemudian status pekerjaan, dukungan hidup itu siapa yang ada yang mendukung, kemudian status penggunaan zatnya sudah seberapa banyak, sudah berapa lama gitu ya. Kemudian sangat detail sekali begitu. Status legal, kemudian status keluarga, apakah dia berkeluarga atau sendiri atau apa, nanti ada di dalam riwayat penggunaan narkotika. Kemudian status psikiatrik itu juga ada, kejiwaannya, kemudian pemeriksaan urin zat ya, pakai rapid test itu ya, yang nanti akan diketahui dia akan menggunakan apa, itu akan terdetek di situ. Misalkan menggunakan banyak juga nanti terdetek semua. Kita kan sekarang kan ada 6 parameter itu ya yang dipakai. Kemudian nanti resume, setelah kita resume barulah kita rencana terapi. Sudah ada lagi penelpon yang bergabung pagi hari ini. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Obrolan pagi, Anda sudah terhubung di obrolan pagi. Nampaknya Anda bisa mencoba lagi teleponnya dan kita lanjutkan lagi obrolan lagi. Jadi tadi setelah mengisi formulir tadi, Bu Dokter, kemudian akhirnya di situ baru bisa diketahui rencana terapi apa yang bisa dilakukan ya. Dan itu biasanya waktunya 3 bulan tadi, pertama 3 bulan pertama jadi atau gimana? Assessment itu begitu datang terdaftar itu biasanya dilakukan ya cuman 1 hari. Tapi ada juga kalau yang memang perlu kita korek data-datanya itu tidak hanya 1 hari, bisa lebih dari 1 hari. Tapi pada umumnya untuk saat ini yang datang sudah datang hari. 1 hari itu full untuk assessment. Iya. 1 hari full karena akan mengorek, karena ini nanti kan jadi sebagai petugas kliniknya itu pun harus mempunyai sertifikat. Kalau yang sebagai asesor medis itu jadi harus orang medis. Jadi misalkan bukan medis, bukan dokter. Dokter pun kan yang harus punya STR ya, surat tanda registrasi dokter. Karena ada sekarang ini yang dokter-dokter yang di perguruan tinggi itu sudah tidak lagi mendaftar sebagai dokter, tidak bergabung dengan Ikatan Dokter Indonesia, karena dia lebih suka mengajar ya, tidak dipakai karena STR nantinya untuk mendapatkan surat izin praktek di suatu tempat kan harus punya surat tanda registrasi dari Konsil. Sekarang bukan dari Kementerian Kesehatan namun dari Konsil Kedokteran Indonesia. Jadi memang proses asesmen ini sangat detail, kemudian juga yang harus terlatih, harus benar-benar ada sertifikat asesor sebagai asesor medis. Karena ada asesor yang
sosial itu dari Oke. komponen masyarakat. Nanti untuk yang terutama nanti untuk yang pas rehabilitasi di dalam itu nanti selain medis juga kan ada asesor sosial. Kemudian pasca itu juga lebih banyak asesor yang sosial. Oke, kalau tadi kan yang sudah disampaikan adalah asesmen yang awal-awal Iya. ya dokter ya. Kalau asesmen yang selanjutnya apa nih proses yang dilalui ya? Mungkin setelah menjalani rehabilitasi berapa lama, kemudian ada asesmen Iya. lagi. Ya, itu nanti tergantung dari proses rehabilitasinya di masing-masing. Kami juga mempunyai lembaga rehabilitasi komponen masyarakat. Untuk yang rawat inap saat ini memang baru dari komponen masyarakat. Jadi nantinya mestinya masuknya seharusnya ya itu dari IPWL dulu yang rawat jalan. Kemudian nanti setelah di assessment nanti akan ditentukan apakah dia itu nanti cukup rawat jalan di IPWL tersebut, apakah dia harus rawat inap. Kalau yang rawat inap itu nanti kita kirimkan ke lembaga rehabilitasi komponen masyarakat. Ada 10 itu, 10 tempat. Di itu Jogja sudah ada 10 10. ya, kemarin sudah kami sebutkan juga ya, seperti Al-Islami itu di Kalibawang itu ya, di Kalibawang Kulon Progo, kemudian Nurul Haramain juga di Sentolo itu masih sudah Kulon banyak Progo, ya, kemudian Bidayatus Salikin itu di Sleman dekatnya Cebongan sana ya. Kemudian ada Haris, Kunci, banyak sekali itu nanti bisa dilihat Oke. ya, ada 10. Oke, sebelum kita lanjutkan, kita akan jeda iklan sejenak, nanti kita akan lanjut lagi obrolannya, dan saudara Anda jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami hanya di Obrolan Obrolan Pagi. Pagi.